Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zepan Rivaldo dari jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya tepatnya di Universitas Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat instrumen. Yang pertama yaitu mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Biasanya ini akan kita temukan di hampir seluruh laboratorium. Tugasnya yaitu tadi, untuk dapat mengamati organisme berukuran kecil atau mikroskopis. Yang kedua ada flebotomi atau teknik pengambilan darah vena. Alat dan bahannya yang pertama yaitu tourniquet atau tali pembendung, kedua yaitu spuit, kapas kering, pester, serta APD lengkap, dan bahannya yaitu biasanya alkohol 70%. Yang ketiga ada alat pemeriksaan urin, yaitu alat yang digunakan untuk memeriksa urin atau urine analyzer tepatnya. Urine analyzer adalah alat semi otomatis untuk pengecekan yang dilakukan di luar tubuh untuk mendapatkan hasil pengecekan urin dengan hasil yang lebih tepat dan menggunakan fotometer reflektansi. Dan yang keempat ada inkubator. Inkubator adalah alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu terkontrol, umumnya di atas suhu ambien, serta dilengkapi dengan pengatur waktu dan pengatur suhu. Dan yang kelima ada centrifuge. Adalah alat yang menempatkan objek dalam rotor berotasi pada sumbu tetap dan menerapkan potensi gaya tegak lurus terhadap sumbu spin atau sumbu luar. Centrifuge merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan partikel-partikel objek berdasarkan perbedaan massa jenis dengan proses sedimentasi. Dan yang keenam yaitu ada hemometer. Hemometer atau hemoglobinometer yaitu instrumen laboratorium untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan satuan warna atau kolorimetri. Dan yang kesembilan yaitu ada autoclave. Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi, yaitu 120 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Yang ke-10 ada mikrotom. Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan dalam histologi. Yang ke-11 ada timbangan analitik atau juga sering disebut neraca analitik, adalah salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk menimbang massa sejumlah bahan kimia hingga ukuran miligram. Dan yang ke-12 ada hot plate. Hot plate adalah alat di laboratorium kimia yang digunakan untuk memanaskan campuran atau sampel. Dan yang ke-7 yaitu ada hemositometer, adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan sel secara cepat dan dapat digunakan untuk konsentrasi sel yang rendah. Hemositometer pada mulanya diperuntukkan untuk menghitung sel darah yang ditemukan oleh Louis Charles Malassez. Dan yang ke-8 yaitu ada LAF atau laminar airflow atau clean batch, merupakan instrumen yang hampir selalu ada pada laboratorium biologi, farmasi, kimia maupun kesehatan. Kemudian ada oven di urutan 13 yang merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi dengan menggunakan udara kering atau tepatnya sterilisasi kering. Kemudian ada water bath, adalah sebuah alat seperti oven dan sering digunakan di laboratorium untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk pemanas dalam suhu konstan dalam inkubasi mikrobiologi. Yang ke-15 ada spektrofotometer, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Di urutan 16 ada electrolyte analyzer, merupakan alat yang digunakan untuk pemeriksaan hematologi klinik guna mengetahui kadar hemoglobin, leukosit, trombosit, hematokrit pasien yang dirawat.
Di urutan 17 ada alat imunologi. Adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kadar zat pertahanan tubuh atau sistem imun seseorang. Kemudian di urutan 18 ada ELISA, singkatan bahasa Inggris yaitu Enzyme Linked Immunosorbent Assay atau penetapan kadar imunosorben. Taut enzim merupakan uji serologis yang umum digunakan di berbagai laboratorium imunologi. Dan yang ke-19 ada elektroforesa atau elektroforesis, merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa cation atau anion, memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan sel elektrokimia. Elektroforesis atau elektroforesa memanfaatkan medan listrik. Kemudian ada instrumen PCR, adalah mesin yang menguatkan dan mendeteksi DNA. Kemudian ada kimia klinik analyzer, adalah alat pemeriksaan kimia klinik yang mencakup pemeriksaan dalam darah dan urin. Kemudian ada blood glass di urutan 22, ada blood glass analyzer, adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan parsial gas yang ada di dalam darah seperti CO2 dan O2, yaitu karbon dioksida dan oksigen, mengukur pH dan mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, zat kapur, serta klorid. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.